Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di tempat yang dimuliakan Allah dan diberkahi Allah dalam rangka pembentukan kepengurusan Gawantara, di mana Gawantara ini adalah kepanjangan dari Garda Wali Nusantara, yang mana Garda Wali Nusantara ini yang disingkat dengan Gawantara fokus kepada kajian-kajian ilmiah yang juga akan mengawal daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan orangnya Kiai Imad itu sendiri, berikut dengan tim pengkaji khusus daripada tesis Kiai Imad, yaitu Tengku Sayyid Mudaqori Al-Qusasi, dan kita insya Allah akan selalu bersinergi dimanapun Kiai Imad dan Tengku Sayyid Mudaqori Al-Qusasi melakukan rihlah safari dakwah di dalam menyampaikan kajian-kajiannya. Kita akan bersinergi dengan beliau dalam rangka mengawal perjalanan beliau untuk menyampaikan hasil penelitian daripada Kiai Imad tentang batalnya nasab Ba'alawi, di mana batalnya nasab Ba'alawi ini memang harus disosialisasikan sesuai dengan amanah daripada para ulama untuk menjaga kemurnian, kehormatan, kemuliaan, marwah daripada keluarga besar keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada para santri, santriwati, untuk ikut bersama-sama mempelajari, mengkaji disiplin ilmu nasab yang memang selama ini belum pernah masuk ke dalam kurikulum pendidikan pondok pesantren. Maka dengan adanya Gawantara yang fokus untuk mengkaji di bidang ilmu pengetahuan di dalam bidang pernasaban ini, maka insya Allah kita bersama-sama akan mengetahui bagaimana para ulama itu mengisbat nasab, bagaimana para ulama itu membatalkan nasab, dan apa saja yang menjadi syarat dan rukun di dalam pengisbatan nasab keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Sayyid Tengku Mudaqori Al-Qusasi selaku pimpinan tertinggi Gawantara. Waktu dan tempat, monggo silakan Sayyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan orang tua saya Kiai Haji Mas'ud, semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dirinya dan semua ahli baitnya. Dan yang saya muliakan sekjen saya yang alhamdulillah antusias kami berjuang dari awal, dari mulai PBN Bahsul Masail, Lembaga Bahsul Masail PBNU di Kabupaten Bekasi,
dan alhamdulillah masih eksis. Namun teman-teman yang lain mereka nggak berani maju, hanya di belakang layar, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan mereka tetap mendukung perjuangan ini sesuai dengan ilmiah. Teman-teman semua yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa berdirinya Garda Wali Nusantara yang disingkat dengan Gawantara, sebagaimana kita musyawarahkan dan kita sepakati bersama bahwa kita organisasi ini bergerak hanya untuk ilmiah, betul tidak? Betul. Yang tadinya saya mau gaya-gayaan untuk yang agak-agak ekstrim, ternyata teman-teman tidak setuju, ya tapi tak apa. Yang namun ketegasan kita dalam ilmiah harus tetap solid sebagaimana kita dilahirkan dari perutnya ulama Nahdlatul Ulama, ya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, teman-teman semua dimanapun antum berada, supaya tahu bahwa organisasi Gawantara ini hanya membahas terkait masalah ilmiah, wabil khusus yang saat ini sedang bermasalah, yaitu pengkajian dan pendalaman terkait nasab palsu Bani Ba'alawi melalui tesis Kiai Imad. Dan kita mendukung tesis Kiai Imad dan berusaha juga mendukung dirinya Kiai Imad dari kejahatan orang-orang yang jahat yang ingin melakukan tindakan apapun terhadap beliau, termaksud kepada saya. Mohon dukungan teman-teman semua untuk mendukung dan menjaga perjuangan ini, ya, menjaga saya ketika ada orang-orang radikalisme yang ingin menyerang pribadi saya dalam bentuk fisik. Marilah kita sama-sama merapatkan diri untuk bersatu bersama dari semua ormas. Artinya ormas ini bersahabat dengan ormas-ormas yang lain, termaksud PWI, yang mudah-mudahan Kiai Abbas Buntet, ya, Panglima PWI yang saat ini dipilih, yaitu Bang Ali Hifni, bisa mendengar bahwa tidak ada sebagaimana isu-isu di luar bahwa kita ingin bersaing dengan ormas-ormas yang memang saya ada terbentuk dari karakter PWI juga, ya. Intinya bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan ikrar, saya bergerak untuk ilmiah, PWI bergerak dengan caranya, dan kita bersatu pada satu tujuan yang sama, saling mendukung, ya, saling membela untuk kebenaran, bukan untuk kebatilan. Adapun karakter-karakter saya yang dianggap wow gitu, ya, itu sudah terdidik dari karakter diri sendiri yang saya tidak bisa merubahnya, namun saya berusaha untuk bersikap lebih baik dari yang seperti dahulu, ya. Yang namanya bahasa-bahasa jahanam mudah-mudahan gak keluar lagi, ya. Tapi ya intinya saya ingin sampaikan kepada siapapun, ya, yang sampainya suara saya dari seluruh ulama-ulama manapun, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Irian, dari mana saja sampai ke Sabang, sampai ke Aceh, yang ingin mengetahui kepalsuan nasab Alawi dan ingin membuka diskusi, ya, dengan diskusi ilmiah yang terjamin keamanan, kami Gawantara Garda Wali Nusantara siap memberikan hujah, ya. Kalau ingin buka diskusi, boleh hubungi kami dan kami akan berduel bersama Kiai Imad, saya dan sekjen saya dan teman-teman yang lain yang satu pengetahuan yang mampu memberikan informasi terkait nasab Alawi ini palsu berdasarkan kajian ilmiah turas daripada kitab-kitab yang muktabar dan mampu memberikan dalil keterangan yang lengkap, yang insya Allah keterangan itu bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Shallu ala Muhammad. Perlu diketahui, wahai teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, ketika syariat sudah diisbat bahwa suatu nasab palsu berdasarkan hujjatu syariah, maka tidak ada istilah tamanni. Tahu tidak ada istilah tamanni?
Tidak ada istilah andai-andai. Andai kata nasab Alawi ternyata sahih, itu udah nggak ada lagi. Tidak ada andai-andai. Kalau dibilang andai-andai, maka juga bisa dikatakan andai kata 1 tambah 1 nanti di yaumul qiyamah sama dengan 5. Bagaimana hukum faraid sekarang ini? Yang 1 tambah 1 2. Bagaimana hukum-hukum lain yang 1 tambah 1 sama dengan 2, sementara yaumul qiyamah 1 tambah 1 sama dengan 5? Bingung kan? Tidak akan terjadi karena ilmu nasab jelas seperti matematik. 1 tambah 1 2. Kalau bukan anaknya si Anu, ya bukan anaknya si Anu. Kalau memang anaknya si Anu, ya pasti anaknya si Anu. Kira-kira. Maka sampai hari ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Ubaidillah tidak diketahui anaknya sopo. Berdasarkan kitab-kitab tulis, di mana Ubaidillah dari berbagai retorika kitab-kitab nasab dan kitab-kitab tarikh tidak satu pun mengetahui Ubaidillah itu anaknya siapa. Adapun sejarah yang mengungkapkan bahwa Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa itu berdasarkan asumsi Ali As-Sakran yang menuliskan kitab Al-Burqatul Musyikah tanpa ada referensi. Kalau ada yang menyatakan tesis Kiai Imad tidak berdasarkan kajian tesis ilmiah, maka sungguh kitab-kitab Bani Ba'alawi semua rukat. Tidak ada ilmiah-ilmiahnya. Kenapa? Karena nama-nama yang dimaktub di dalam kitab-kitab karya Bani Ba'alawi terkait kakek moyangnya sampai Ubaidillah itu sama sekali tidak ada sumbernya. Tidak dapat diketahui Ubaidillah kemampuan ilmunya dikatakan mujtahid, ya, tapi tidak ada satu ulama yang di zamannya yang mengetahui ijtihad dia sehingga diambil makalah Ubaidillah itu. Jelas? Ketika dia menyatakan amal pakai mukaddam terbang 70 kali dalam semalam ke langit bertemu Tuhannya, tidak satu pun ulama yang menukil perkataan fikihnya atau perkataan tasawufnya atau perkataan apapun yang bisa dinukil oleh ulama-ulama yang sezaman dengan dia. Itu tandanya bahwa amal fakih mukaddam ada 2 retorika, ada 2 pemahaman. Boleh jadi orang yang nggak ada sama sekali, fiktif, atau boleh jadi ada orangnya tetapi tidak ada kemampuan ilmu apapun yang tinggi di antara orang-orang itu. Boleh jadi hanya sebatas orang biasa yang diagung-agungkan. Ya, paham ya? Nah, kita bisa buktikan hal itu. Ya, kita bisa buktikan. Tolong tunjukkan apa karya kitab Muhammad Al-Faqih Mukaddam. Tolong tunjukkan apa karya kitab Alwi bin Ali Walidul Faqih. Tak ada. Itu yang akan mereka bingung. Maka ketika kita bertanya kepada mereka, tunjukkan satu kitab nasab yang dari kalangan Ba'alawi yang dituliskan di abad 7 Hijri juga tidak ada. Karena kitab nasab mereka dituliskan tahun 1320 Hijri, kurang lebih. Ya, tanpa ada referensi maraji yang sahih, yang siqah, yang dapat terpercaya. Dari sinilah bungkat mereka. Maka ada yang bertanya, kalau ada persyaratan kitab sejaman, ya, maka semua kitab nasab-nasab lain selain Ba'alawi juga rungkat. Tidak bisa. Karena apa? Karena selain Ba'alawi itu mempunyai retorika kitab-kitab sejaman. Siapa yang mau dibahas dalam umudun nasab selain Ba'alawi? Misalkan kita mau bahas nasab Wali Songo. Siapa umudun nasab Wali Songo? Yang pada ending akhirnya mau bicara Jumadil Kubra ada. Ya, ada data kitab sejamannya. Ya, informasi sejaman ada, ya kan? Salah satunya manuskrip, itu informasi sejaman. Yang kedua riwayat Syafi'iyah, riwayat keluarga yang masyhurah, yang terkenal di kalangan keluarga Wali Songo. Jadi jangan punya analisa atau narasi bahwa kalau persyaratan kitab sejaman dipakai maka rungkat semua nasab-nasab yang lain. Itu palsu. Itu kebohongan mereka untuk memaksakan diri bahwa nasab Alawi yang palsu ini menjadi asli. Jelas? Ya. Maka perlu diketahui satu rumus. Kalau ada nasab asli pasti ada nasab palsu. Kalau semuanya asli nggak ada palsu berarti itu bohong. Karena setiap hadis saja ada hadis sahih, ada hadis maudhu. Jelas? Derajatnya juga berbeda-beda. Dari sahih bisa hasan, bisa dhaif. Dari dhaif bisa naik ke hasan. Tapi kalau palsu
tidak akan naik kemana-mana, karena palsu itu berdiri sendiri, tidak disebabkan oleh yang lain. Maka oleh sebab itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, berdirinya Gawantara ini bukan untuk bersaing dengan organisasi apapun, tetapi justru ingin bekerja sama, menjadi sahabat, menjadi saudara dengan organisasi lainnya yang satu jalan di dalam mengungkap kepalsuan nasab Alawi, di dalam mengungkap jajahan Ba'alawi dari pemalsuan sejarah, makam dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman di organisasi lain yang sudah berjalan sampai hari ini bisa mengerti tujuan kami semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar pendirian Gawantara dan juga apa yang disampaikan oleh Sayyid Tengku Mudamori Al-Ghosasi tentang kronologi pembatalan nasab Ba'alawi menurut kajian ilmiah melalui tesisnya Ki Haji Imam Yunus Al-Bantani. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya mau tanya kepada Bang Polri khususnya. Begini, selama ini kan tidak bisa kita tutup-tutupi, tentu itu di branding, di lingkaran masalah diskursusnya saat ini hanya orang yang ingin mengkampanyekan atau orang yang bahkan ada lagi branding bahwa tentu itu bermusuh. Yang saya mau tanyakan, apakah ini untuk Tengku Polri membentuk sebuah organisasi Gawantara ini juga sebagai anti branding atau counter opini yang dibangun, counter narasi yang dibangun orang-orang yang mungkin resisten sama Tengku Polri, sehingga Tengku Polri ingin menunjukkan kepada rakyat, saya ini bukan penyusup, saya benar-benar ingin berjuang di dalam nasab ini, tapi saya ingin punya senjata sendiri, karena ternyata senjata yang digunakan teman-teman itu bukan selera saya. Senjata teman mungkin ada keris, ada tombak, tapi mungkin Tengku Polri ingin rencong gitu, sesuai dengan karakter Tengku Polri atau bagaimana Tengku? Ini saja satu dulu yang mau dijawab. Baik, saya teringat persoalan tadi dengan kalimat Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna al-mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ya. Artinya apa? Seandainya Tuhanmu menghendaki, ya, la ja'alan nasa ummatan wahidah, mesti Allah sanggup menjadikan manusia satu golongan, satu umat. Nggak ada Kristen, nggak ada Nasrani, nggak ada Yahudi, nggak ada, semua Islam, sanggup Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada aliran anu, tidak ada pemikiran anu, semua satu pikir. Tapi ini nggak asik kehidupan ini. Tentu tidak asik, karena setiap kehidupan ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, ya kan? Maka Allah menyatakan wala yazalunal mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ya, hanya saja manusia itu yang mencari-cari perselisihan kecuali orang yang mendapat rahmah. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, orang boleh berasumsi apapun terkait saya, ya, mengatakan saya radikal lah, ya, terus mengatakan saya penyusup segala macam. Itu dia punya hak di dalam memahami tentang saya. Justru saya anggap orang ini sangat cinta sebetulnya sama saya, gitu. Jadi dia menilai saya dengan tujuan dia apa, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas fakta yang dan realita itu yang nggak bisa dipungkiri.
Asumsi boleh apa saja. Betul tidak? Asumsi boleh apa saja. Orang berasumsi orang yang baik buruk itu boleh-boleh saja. Tetapi fakta sejarah yang hadir di Kesultanan Banten berdebat, dikeroyok berapa orang, membela tesis Kiai Imad secara mati-matian, gak ada yang nyap-nyap di media itu, gak ada. Ya, yang mengkritik saya, yang menilai saya, yang negatif itu nggak pernah ikut diskusi itu. Ya, yang kedua, ketika terjadinya persekusi Kiai Imad, menyetop Kiai Imad dalam dakwahnya di Tambun Serakan, siapa yang turun tangan? Yang rela mempertahankan nyawa itu saya. Dan banyak hal lagi. Kemarin saya nyap-nyap di Bogor yang akhirnya viral. Kalau saya adalah pansos, apa pansos namanya? Istilahnya sebatas Panjat sosial. Begitulah. Itu ya nggak mungkin masuk dalam penilaian logika orang sehat berpikir. Ya. Terus saya ribut sama si Bahar, ya, dalam satu konten. Saya naik ke situ sebetulnya saya ingin mendebat dia terkait masalah ilmiah. Lalu diajak berantem. Ya kami kalau diajak berantem ya jangankan mundur, selangkah sejengkal pun tak mundur. Ya kan? Nah, hal-hal yang terjadi bagi saya itu karakter saya. Gitu. Yang makanya oleh sebab itu banyak teman-teman yang datang kepada saya yang memberikan pandangan, Tengku bikinlah organisasi sendiri supaya jenengan bisa bernarasi, bisa berjuang dengan gaya jenengan sendiri. Saya pertimbangkan demi pertimbangan, dan saya curhat dengan Pak Haji, saya curhat dengan saya punya kawan ini. Kemudian ada Kiai Imad, saya berbicara dengan beliau dan beliau mendukung. Ya, akhirnya saya putuskan untuk mendirikan Gawantara ini. Allahu Akbar. Tujuannya apa? Tujuannya saya adalah memperlihatkan juga ya bahwa framing-framing itu adalah fitnah. Ya. Yang kedua, saya ingin memperlihatkan bahwa orang-orang yang mengirim video-video zaman baheula, zaman-zaman keperselisihan antara saya dengan organisasi yang saya juga di dalamnya mendirikannya, itu saya rasa orang-orang yang sudah ketakutan dengan kehadiran saya kembali, ya. Jadi bagi saya tidak usah kita pusingkan, ya, karena itulah sikap Belanda, ya, adu domba supaya jatuh satu perjuangan. Nah, bagi saya teman-teman semua harus pandai bahwa metodologi adu domba itu sudah kadaluarsa untuk bangsa kita, ya. Kadaluarsa sudah nggak perlu lagi, udah kepaham itu gaya-gaya seperti itu. Karena Bahan Alawi ini sudah nggak bisa mempertahankan nasab dia secara ilmiah. Dia hanya bisa membuat fitnah-fitnah, mengarang suatu informasi untuk mempengaruhi masyarakat supaya tidak percaya kebenaran ini. Itu saja. Makanya saya musyawarah, dan alhamdulillah musyawarah ini kita sepakat untuk bahwa Gawantara ini bergerak dengan ilmiah yang mendukung tesis Kiai Imad, dan kemudian kita akan bergerak untuk memberantas dan memperkuat aliran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu endingnya. Jadi saya nggak mau komentari terlalu jauh tentang orang-orang yang nggak sepakat, tetapi saya hanya memberikan jawaban. Annakum khata, engkau itu salah. Gini tentu, satu lagi pertanyaan. Ini tadi saya dengar bahwa organisasi Anda ini menitik beratkan kepada ranah keilmuan atau ilmiah. Sementara yang kita awam ketahui atau media sosial ketahui atau semua orang ketahui bahwa Tengku Qori ini karakternya karakter koboi. Apakah Tengku sudah siap untuk konsekuensi daripada label keilmuan tentang ini, organisasi yang Anda dirikan ini? Jadi apakah kan kalau label keilmuan kan tidak pantas untuk nantang duel-duel dan lain sebagainya, kecuali saya punya dua kaidah. Satu kaidah yang pernah diajarkan kiai saya, manusia kalau tidak bisa diajari dengan otak, manusia itu mesti dididik dengan otak. Apa mohon tanggapan Tengku? Ya, saya teringat dengan nasihat bapak saya dulu.
duduk selebar pantat, jalan selebar kaki. Kau jangan colek orang, orang jangan colek kau. Nah, itu prinsip saya. Jadi cara mendidik, kalau Bapak saya bilang, mendidik manusia itu dengan cara dua. Dengan cara manusia dan dengan cara binatang. Kalau orang sudah dididik dengan cara manusia juga nggak bisa, mungkin dia bisa dengan cara binatang. Tapi itu mungkin kasar omongan saya. Tapi perlu Bapak ketahui, saya koboi. Saya bergaya dengan gaya saya. Karena sifat ilmu yang ada pada diri saya, pada prinsip saya beda dengan prinsip orang lain. Orang katanya berilmu seperti padi, tapi saya tidak berilmu seperti padi. Karena padi itu lemah. Ketika ada hembusan angin dia rubuh. Betul tak? Tapi saya berprinsip ilmu seperti pohon kelapa. Dari akar sampai puncaknya dia bermanfaat dan kuat. Kokoh. Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Jadi karakter saya adalah diri saya. Saya tidak akan bisa menjadi orang lain, tetapi saya harus berada pada koridor diri saya. Orang suka dengan saya tafadhal, tidak suka pun tak apa. Ya, bagi mereka itu punya penilaian yang objektif buat dia. Tapi saya tetap akan dipilih oleh Allah mana orang yang selaras sama saya. Api juga panas, tapi pencinta api juga banyak. Es dingin, pencinta es juga banyak. Sayyidina Utsman bin Affan orang yang lemah lembut, tetapi dibunuh. Sayyidina Abu Bakar bagaimana kurang lemah lembut, juga dibunuh. Sayyidina Ali kasar keras, berani ya menanggapi semua masalah, tapi juga dibunuh. Ya, Sayyidina Umar juga demikian. Artinya sahabat-sahabat Nabi punya karakter yang berbeda. Ya, ada yang lemah lembut, tapi sejarah mereka itu berakhir dengan ujian yang sangat berat. Kenapa? Karena ingin mengungkapkan suatu kebenaran. Saya juga demikian. Saya mengungkapkan kebenaran ini daripada tesis Kiai Imad juga tantangannya nyawa. Berapa banyak orang yang ingin punya rencana sampai ingin radikal lah ya. Tapi saya tidak akan pernah takut mati tanam ya. Oleh sebab itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, karakter saya adalah diri saya. Saya punya pengetahuan, prinsip saya dua. Kau mau diskusi ilmiah boleh, tapi kau mau berantem pun siap, awak bisa berantem. Karena aku di Aceh juga diajarkan silat, ya insya Allah silat saya walaupun nggak sakti, bolehlah lawan orang, gitu kan? Nggak bisa terima pukulan orang. Saya nggak pernah bersombong diri kalau saya sakti jago, nggak. Tetapi Allah berikan saya punya sejarah kelam, artinya sejarah perkelahian, sejarah di lapangan. Mungkin kawan pun tahu siapa saya. Ya, tahun 1998 di Bekasi saya dikeroyok 40 orang bersila sampai ditonton orang. Itu juga tahu sejarah itu. Jadi intinya saya tidak pernah menganggap diri saya benar, kuat, tetapi saya tidak akan pernah menganggap lawan musuh itu bisa mengalahkan saya. Setidaknya kalah nomor 2, berantem itu nomor 1 kalau memang dibutuhkan. Tapi saya nggak cari berantem, saya carinya ilmu. Kalau engkau bisa melawan saya dengan ilmu, saya lawan sampai kapanpun saya akan tanding ilmu. Ya, tapi kalau udah nggak sanggup lawan ilmu, nggak mau taslim, mau berantem, ya bolehlah, tak ada takut-takutnya. Itu prinsip yang saya miliki. Namun teman-teman kan tadi kasih nasihat dalam perjuangan ini. Tolong Tengku berubah dalam konsep yang lebih ilmiah dan elegan ya. Saya berusaha, walau itu bukan karakter saya, tapi saya berusaha untuk menjadi seperti itu. Demikian jawaban saya. Saya tambahkan. Bentar, Pak. Mungkin saya tambahkan begini, Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyid Tengku Mudaqori Al-Lusaki itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak seperti itu, masalah tidak semua. Bagaimana beliau ini tidak semua mau mempertahankan sisi keilmiahannya, orang senang saat di mana Gawantara ini bisa memotong, dicanangkan fokus kepada kajian-kajian ilmiah gitu. Sementara framing-framing yang sudah berjalan di masyarakat, yang sudah tersebar di mana-mana bahwasanya Tengku Sayyid Mudaqori Al-Lusaki ini orangnya barbar gitu ya, kemudian cowboy gitu ya. Nah, seperti yang kemarin disaksikan oleh orang banyak bahwasanya ada kejadian itu tentang Habib Bahar dengan Sayyid Mudaqori Al-Lusaki ini,
Sebenarnya begini Pak, kalau tanggapan saya pribadi ya menilai beliau ini, karena saya sudah lama dengan beliau ya. Sebenarnya Said Teguh Muda Kodirus ini ingin menunjukkan karakter asli daripada Pak Alawi itu sendiri. Di mana Gus Dur itu kan pernah berkata Pak, bahwasanya mereka itu adalah teroris lokal, preman bersorban. Dan itu terbukti, kemarin itu terbukti bahwasanya memang mereka ini teroris lokal dan preman bersorban seperti apa yang pernah dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan Al-Mafullah. Beliau ingin mengajak diskusi ilmiah kepada Habib Bahar, tapi justru dia malah menantang bertengkar atau berduel. Artinya masyarakat harus melihat, ditantang debat ilmiah dilawan dengan tantangan duel. Maka ini adalah bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh almarhum Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Itu Pak kira-kira. Terakhir yang ini saya takut ini nanti di framing paling yang ini cuma Jawa aja nggak semua. Kalau saya mau ini Jawa Barat hadir. Jawa Tengah hadir. Jawa Timur hadir. Madura hadir. Lampung hadir. Yang terakhir saya mohon dari Kasepuan Kiai Mas'ud untuk dua patah kata kenapa beliau jauh-jauh dari Tuban sampai nginep di sini mendukung Tengku Qori. Terima kasih. Monggo. Apa? Qori dulu. Saya dulu. Jadi untuk masalah nasab sebenarnya sangat dua. Yang pertama hukum karena dia nikah, yang kedua karena hasil biologisnya pas, kan gitu ya. Ada hukum nikah tapi hasil biologisnya nggak pas kan juga dilakukan, atau makan orang lain katanya. Berarti ada dua ilmu atau dua ilmiah yang harus diterapkan. Satu ilmiah secara tesis tadi, yaitu dan sebagainya. Yang pertama secara ilmu saintifik atau yang eksak seperti DNA. Nah, apakah organisasi Dewan ini juga mengakomodir para ilmuwan yang bersifat saintifik selalu? Itu masih. Kita orang Islam tidak pernah anti dengan sains. Kalau orang memandang bahwa DNA itu yang ciptakan orang kafir, ya coba pakai api. Jangan pakai juga mobil. Nah, jangan naik pesawat, ya. Naik Bura aja pakai Fatihah kalau nyampe sekarang. Jadi intinya Gawantara ini sumbernya adalah ilmiah. Ilmiah itu terkait dari dua. Ada ilmiah dalam kacamata turas, artinya kitab-kitab turas, ya. Atau saintik, ya, DNA. Hanya saja terkait masalah DNA, karena kita tidak mahir dalam bidang DNA, ya kita kembali kepada firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Serahkan kepada tim ahlinya, jangan ikut tentang yang kita tidak ahli dalam bidang itu. Karena asumsi kita ketika kita tidak ahli dalam bidang itu offside dalam kaidah fikih, gitu loh. Jadi kalau saya berbicara masalah DNA, karena nggak ahli, ya saya cuma berpaham bahwa DNA itu hanya bisa sebatas nasab yang dekat, tidak bisa memverifikasi nasab yang jauh. Itu karena kemampuan saya di dalam memahami turas. Paham ya? Tetapi orang ahli DNA dan ulama-ulama lain yang paham tentang DNA yang tidak sepaham dengan saya tunduk kepada kebenaran. Jelas nggak maksudnya? Saya tidak akan kuat di dalam pemahaman saya saja. Tetapi kalau pemahaman orang lain yang bisa memverifikasi kebenaran, maka saya tunduk. Wong saya sekarang nih, alhamdulillah, tahu jadi apa kagak itu. Saya dapat pilihan untuk tes DNA secara gratis dibiayai oleh orang. Alhamdulillah. Nah, aku tes DNA. Ya kalau nanti DNA saya berbeda dengan nasab, saya tetap berpatokan kepada nasab karena DNA pelengkap kan, gitu. Tapi memang kalau memang enggak, ya sudah. Artinya saya ini secara nasabnya nyambung, tetapi secara DNA-nya
Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya wes, sampean mau manggil saya apa? Sampean nggak manggil saya keturunan zuriat Nabi, lebih baik bagi saya. Ya kenapa? Tekanan saya besar. Saya sepakat dengan waktu ada pada Suka TV, orang yang menasabkan dirinya kepada Rasul, kalau kelakuannya masih bejat, yang belum saleh, malu aja lah. Nggak usah pakai nama Said. Maka kami di Aceh itu pakainya Teku gitu. Maka kami nggak pernah bilang, oh ya Allah min zuriyatin Nabi, nggak ada. Ya sekarang jenengan manggil saya tadi apa Tengku kan? Aman-aman aja, nggak sakit kepala kita. Ada juga yang nggak marah. Hah? Ada panggil Kori doang nggak apa-apa. Ya kalau panggil Kori doang kejahannya, kurang. Ini ada pancing, ada latihan dia, Janganlah begitu kan. Ada bahasa takzim atau takrimannya nggak? Ya jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Gawantara tidak pernah membatasi. Iya. Ya, kajian ilmiah baik kitab tulis ataupun saintik. Oke. Ya, kalau saintik itu bisa memverifikasi dokumen, aman aja. Jadi kita di sini di Gawantara juga harus ada tim ahli DNA. Gitu. Fadal, silakan. Oke, saya tambahkan. Saya tambahkan ya Pak ya. Saya akan berbicara tentang masalah saintifik ya. Saintifik dalam perspektif Islam gitu ya. Jadi saya berpandangan ini sementara nanti akan dikaji khusus di bidang kajian ilmiah di Gawantara ya. Bahwasanya begini Pak, tes DNA itu saya kira itu transformasi dari metode Al-Qiyafah gitu. Ya, di mana Al-Qiyafah itu kalau kita melihat definisi daripada Al-Qiyafah itu, nah di sini ada definisinya begini, Al-Qiyafah wa ma'naha fil qamus ya itba'ul athar. Qiyafah itu menurut makna di dalam kamus ya, itu adalah mengikuti jejak. Itu maknanya. Wasdilahan dan menurut perspektif ulama, al-qiyafah ya ilhaqul awladi bi abaihim wa aqaribihim. Al-qiyafah itu maknanya adalah melihat hubungan biologis antara anak-anak dengan bapak-bapaknya dan dengan kerabat-kerabatnya. Gitu loh. Istinadan ila alamatin wa ila syibhi bainahum. Yang menjadi referensi untuk mempersamakan itu adalah melihat kemiripan, tanda-tanda kemiripan di antara mereka. Gitu, antara bapak dengan anak, antara kerabat dengan kerabat yang lain ada kemiripan nggak? Sehingga ini dikatakan kabilah ini, gitu loh. Seperti kita begini Pak, orang Jawa itu punya ciri khas berbeda, ya, dari mulai bentuk fisiknya dengan orang Kalimantan, dengan orang Sumatera, dengan orang Madura. Dari sisi bahasa pun beda, logat pun beda. Nah itu salah satu daripada itba'ul asar, mengikuti jejaknya, gitu loh. Ciri-cirinya gitu. Wa ta'arufu ala nasabil maulud bin nazari ila a'dha'i jismihi wa a'dha'i walidihi. Nah, dan mengetahui akan ada ketersambungan nasabnya, ada hubungan biologisnya itu dari mana? Dari melihat ciri-ciri fisik si anak dengan si bapak, gitu loh. Nah kemudian wahadza kana syai'an fil jahiliyah, dan ini sudah dilakukan jauh sejak zaman jahiliyah, gitu loh. Nah di situ ada cerita ketika masa Nabi Muhammad SAW, kita sama-sama tahu Nabi Muhammad itu punya anak angkat bernama Zaid bin Harithah. Nah Zaid bin Harithah ini kemudian punya anak bernama Usamah, gitu. Nah Usamah itu oleh orang-orang di saat itu diragukan sebagai keturunan daripada Zaid bin Harithah. Kenapa? Karena Zaid bin Harithah itu kulitnya putih laksana kapas, sementara Usamah itu kulitnya hitam laksana aspal, saking hitamnya gitu. Meragukan orang-orang, jangan-jangan ini bukan anaknya Usamah, bukan anak kandungnya gitu. Nah kemudian Nabi itu masuk ke rumahnya, pulang ke rumahnya, bertemu dengan Siti Aisyah, ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu kok sumringah sekali, kok bahagia sekali kelihatannya? Ada apa gitu? Kamu nggak tahu. Ahli Qiyafah sudah menentukan bahwasanya Zaid itu adalah bapaknya Usamah. Itu yang membuat saya senang. Sehingga polemik ini selesai sudah. Nah, kebahagiaan Nabi atas keputusan ahli Qiyafah yang menentukan bahwasanya Usamah adalah betul-betul anak kandung daripada Zaid bin Harithah,
itu menjadi ikrar akan kebolehan menggunakan metode khilafah untuk mengilhaq nasab. Nah, kemudian bagaimana pandangan para ulama? Nah, pandangan para ulama, ikhtalafa al-fuqaha fi i'timadil khilafati ka wahidin min adillati isbatin nasabi ala qawlaini. Ada dua pendapat di antara para ulama. Akan tetapi jumhur ulama, ya, fadhhab al-jumhur min al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah ila i'timadil khilafati fi isbatin nasabi 'inda at-tanazu'i wa 'adami wujudi dalilin aqwa minha. Jadi ketika ada polemik atau kedua belah pihak ini punya hujah yang sama, yang satu dengan yang lain tidak ada yang lebih kuat hujahnya, maka jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah itu memperbolehkan untuk menggunakan metode khilafah di dalam menyelesaikan polemik nasab itu. Nah, kalau kita melihat definisi daripada al-khilafah, di mana al-khilafah itu melihat ciri-ciri fisik antara anak dengan bapak, antara saudara dengan kerabat yang lainnya, maka tes DNA itu lebih akurat daripada itu, karena tidak hanya melihat sisi fisik, gitu loh. Nah, maka dari sini kita memandang tes DNA ini adalah transformasi dari metode al-khilafah. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit. Yang anehnya, mau percaya atau tidak masalah DNA, yang anehnya, ya setidaknya Mbak Alawi ini nggak berapologi lah. Ya, kalaupun DNA itu tidak memverifikasi nasab yang jauh, tapi begitu dites DNA, ya seharusnya ya bukan jalur G, gitu loh. Itu bahasa saya yang nggak pinter DNA, gitu loh. Ya, gitu. Harusnya ya kan, atau G2 lah setidaknya, atau F, ya kan, ya setidaknya Afrika kuno apa gimana, melarinya ke Yahudi kan repot. Ya, jadi dari nasab bermasalah, ya kan, malah dari gennya juga bermasalah. Jadi ketika mau dibela, dari mana mau dibela? Sekarang maunya apa? Nggak pakai DNA nggak apa-apa, tapi Ubadillah juga nggak diketahui anak siapa, gitu loh. Ya mau mulai kemana sekarang? Dan gitu, lari dari DNA takut. Ya sudah, coba pakai DNA, ya kan? Pakai kitab Taurat, ya kan? Nggak ketemu, Ubadillah anaknya siapa? Sekarang nggak pakai kitab nasab, pakai DNA masalah. Ya, itu namanya udah bingung. Jadi saking bingung, ini dinafikan nggak bisa, ini dinafikan juga nggak bisa. Ya keputusannya ya Pak Alawi palsu, gitu, rungkat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya hanya berprinsip nah, semua kebenaran itu ada dasarnya. Kalau yang tidak punya dasar, pokoknya dasar kita berbuat benar. Semua kebenaran ada dasar. Urusan dibangun narasi berjual macam-macam, tidak masalah. Jangan berpikir semua orang bodoh, masih ada yang pandai. Sedunia ini ada bodoh semua, tumbangkan yang orangnya. Pintar satu saja tumbang, pasti tumbang. Kebodohan pasti tumbang, karena kebodohan tidak ada dasar apapun. Dan kita tidak khawatir kalau kita di sini dipuji orang, Allah akan mendatangkan dunia sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita di satu daerah dipuji orang, kalau kita benar maka akan dibela Allah. Di mana-mana didatangkan itu sudah saya sendiri awal. Itu saya di tempat saya itu dipuji orang subhanallah, saat besok Sudah selesai. saya pasti dibela. Betul. Masih sampai. Itu tidak hanya nama saya saja yang dibutuhkan, materi saya juga ditambah oleh Allah. Makanya teman-teman semuanya jangan khawatir, urusan mati miliknya Allah sekarang dan besok sama. Yang membedakan kematian kita.
Bedanya dahulu doang sama belakangan. Hanya belakang dan dahulu. Siapa yang di depan dan siapa yang di belakang. Dan jangan khawatir tidak ada generasi kebenaran yang akan memutuskan kita. Pasti ada. Semua kebenaran pasti akan muncul. Jangan khawatir. Kalau saya tidak ada siapa pasti ada. Hanya itu saya support mari kita. Sambil duit yang betul-betul meningkat lagi. Ayo bismillah kita berjuang menjalan. Amin. Terakhir doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebentar, wabarakatuh. mengingat obrolan beliau tadi terakhir tadi, setiap generasi mesti ada yang mengungkapkan kebenaran, betul kah? Betul. Itu cocok. Benar pisan. Mbak Alawi ini memang sebelum terjadi sekarang itu di abad 13 Hijri sudah dipermasalahkan nasabnya. Sehingga mereka membuat suatu karya yang judulnya Al-Isbat. Ya, kalangan daripada mereka. Nah, artinya kenapa dia keluarkan Al-Isbat, kitab Al-Isbat itu karena ada permasalahan tentang nasab mereka. Namun pada saat itu karena tidak seperti zaman sekarang yang ekspos lebih Media. ya Allah tutup dulu lagi. Tapi yang jelas mereka itu sudah bermasalah. Bahkan dunia internasional itu nggak ada yang mengaku mereka itu keturunan Nabi. Di dunia selain Islam, selain apa? Indonesia. Ya, salah satu bukti ahli Rabitoh, ahli maktab yang ada di Maroko, ya, yang ada di luar sana, mereka berhubungan dengan Rabitoh Alawiyah yang ada di Indonesia. Ini hanya sebatas hubungan lembaga, tetapi mereka secara isbat tidak pernah mengakui lembaga Rabitoh ini adalah lembaga yang absah dalam menetapkan nasabnya. Nasab mereka bermasalah. Maka banyak keluar kitab-kitab nasab yang fatwa baru, bahkan paling rendah-rendahnya mereka dikatakan wakilah. Kalau mau ini apa? Mau main kitab ya. Wakilah. Wa yuqal, wakilah wa yuqal itu kalau alama yuqal atau wakilah itu pendapat yang kalau dinafikan udah sah gitu. Kalaupun ditolak pendapat wakilah itu sah. Wong cari ini. Wong apa? Wong cari ini. Wong cari ini. Wong katanya gitu. Lu katanya enggak apa enggak solid kan, enggak kuat. Ya. Jadi benar sekali suatu masa akan bangkit generasi baru yang akan mengungkapkan kalau masalah Mbak Alawi belum selesai. Tapi saya tahu ini adalah kebangkitan terakhir. Mbak Alawi sudah pasti rungkat di zaman ini. Allahumma sholli alaihi. Kenapa saya bilang demikian? Ulama manapun kalau udah meneliti nasab Halawi, apa kata mereka dengan telepon? Ya tidak bisa dipertahankan. Cuman saya ini tidak bisa ngomong tengku, mewakili kalau sama jenengan aja. Jadi mereka menyerahkan saya yang ngomong sama Kiai Imad. Artinya siapa yang meneliti nasab Halawi pasti ketemu palsu. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Yang guru. Mohon doa. Apa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya Allah. Ya Rabbana, Fatahna jannatan
Selesai ya, aku tambah selesai.